Kali ini perlu kami sampaikan bahwa ini adalah tindak lanjut dari kerjasama kita, bermitra kita dengan Universitas Pembangunan Surabaya untuk kita, yaitu berupa lampu yang tulisannya Kampung Romantis. Seperti apa nanti pendampingannya dan akan disampaikan prolognya dulu, apa motivasi dan tujuannya untuk memberikan pendampingan di Kampung Romantis RT 05. Assalamualaikum, selamat ketemu lagi Ibu Wiwi, monggo. Salah satu contohnya di Kampung Romantis. Kalau kemarin tahun pertama memang saya membuat silent system ya, jadi kayak petanda gitu. Kampung Romantis sebagai salah satu kampung tematik ya, jadi embrionya kampung tematik itu memang idealnya harus diwujudkan dari potensi yang kita punya gitu. Jadi pengembangannya nanti gampang gitu, tapi kalau kita masih mencari identitas kayak gitu itu yang susah nanti. Nah, jadi saya melihat di sini sebenarnya potensi Kampung Romantis itu selain dari masyarakatnya, warganya yang guyup rukun, jadi itu modal utama. Memang itu modal utama yang penting. Dan nantinya kalau Kampung Romantis ini menjadi salah satu kampung tematik yang menjadi destinasi utama di Kota Malang, itu pengembangannya lebih mudah. Nah, selain itu juga Kampung Romantis ini kan lokasinya di tengah kota, itu potensi kedua. Jadi di tengah kota aksesnya gampang, kita dari Ijen Boulevard ke sini itu juga gampang, wisata kuliner di depan Kawi, Pulau Sari itu juga banyak. Jadi kalau kita mau mengembangkan Kampung Romantis itu potensinya itu besar sekali. Nah, jadi tahun pertama yang saya lakukan memang mengenalkan Kampung Romantis itu tidak hanya via sosial media gitu. Kalau sosial media saya yakin perangkat RT ini sudah aktif, ada FB, ada YouTube dan lain sebagainya. Tapi di sekitar lingkungan sekitar itu kadang belum tahu romantis itu apa. Akhirnya kita buat ini sistemnya di situ sebagai penanda bahwa ini loh Kampung Romantis itu. Kemudian tahun kedua memang ternyata kemarin ada potensi terkait dengan juga target-target dari pemerintah kota mungkin ya, ada kampung-kampung kota. Akhirnya kita jawab di tahun kedua ini dengan mengoptimalkan petani kota itu tadi. Nah, kita tidak menutup kemungkinan nanti tahun ketiga ini apalagi sih yang mau dikembangkan, tahun keempat gitu. Tantangannya pasti lebih besar juga, tapi itu tidak menjadi penghalang kita untuk bisa berkontribusi mengembangkan Kampung Romantis menjadi lebih besar. Seperti itu. Kalau di Kampung Romantis ini kan sebenarnya potensinya masih meraba, Pak ya. Masih meraba, tapi belum meskipun meraba, tapi sebenarnya kita sudah punya angan-angan. Nah, itu juga yang paling penting gitu. Angan-angan itu kalau kita telaten itu kita wujudkan, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi tiap daerah itu punya tantangan sendiri-sendiri, dan nanti untuk penyelesaiannya juga pasti beda-beda gitu kan. Jadi strateginya juga beda-beda. Nanti ini Kampung Romantis ini karena skalanya lebih kecil ya, saya rasa untuk koordinasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kampung wisata itu saya rasa lebih mudah. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih untuk pencerahannya. Ini dari Bu Wiwi selaku dosen, dan tadi sudah disampaikan bahwa di Kampung Romantis ini komunikasinya lebih enak gitu ya. Di satu sisi Bu Wiwi sendiri masuk mulai nol, jadi kalau berhasil ada satu kebanggaan tersendiri daripada masuk yang sudah jadi ya. Nah, mungkin sebagai closing statementnya, ini mungkin ada pesan-pesan khusus untuk warga RT 05 dan khususnya yang saat ini memiliki kampung tematik ya. Pesan khususnya apa ya? Mungkin ada poin-poin yang penting banget. Iya, jadi memang saya itu termasuk senang banget melakukan penelitian di kampung, Pak. Jadi kenapa di kampung? Karena kampung itu orangnya heterogen, macam-macam, suku bangsanya juga macam-macam, terus bangunannya juga macam-macam, nggak kayak perumahan yang formal, itu bentuknya sama semua dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang menurut saya paling menarik di kampung ini itu karakter heterogennya itu tetap ada. Ya,
Jadi kita tidak bisa menyamakan si A dengan si B, si C, dengan tapi di sini poinnya dengan keberagaman itu tetap menjadi satu gitu. Kita masih bisa melihat bahwa dengan keberagaman itu di sini itu orangnya masih guyup rukun kayak gitu. Itu yang menurut saya itu harus dipertahankan. Jadi jangan sampai kita melihat oh kalau orang di sana itu lebih individu, lebih enak, nggak ngereken kayak gitu. Itu sebenarnya itu bukan kampung gitu. Kampung itu ya seperti ini yang guyup rukun dan itu harus tetap dipertahankan gitu. Jadi menurut saya karakter kampung seperti ini itu sudah susah. Ada juga karakter kampung yang kampung kota ya, itu bentuknya kampung tapi orangnya sudah nggak peduli, itu juga banyak. Jadi menurut saya closing statement saya terkait dengan kampung romantis, tetap pertahankan perbedaan, tapi persatuan itu menjadi poin utama untuk mewujudkan kebersamaan itu. Amin. Menurut saya Pak, makasih. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih juga penonton dimanapun Anda berada. Nah, tadi bincang-bincang saya dengan beliaunya, Ibu dosen dari Universitas Pembangunan Nasional, veteran yang dari Surabaya. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh beliaunya ini menjadikan inspirasi untuk kampung Anda dan tentunya warga Norma sebagai kampung romantis. Terima kasih banyak guys, kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. 1, 2, 3. 1